Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang op-amp, operational amplifier. Itu seperti IC sebenarnya. Saya punya ini, contohnya. Sebenarnya kecil sekali. Saya bisa fokus sebentar. Oke, bisakah dia fokus? Oke, sekecil ini. Ini adalah contoh dari op-amp IC 741, namanya 741, 7 fungsional pin. Ini kakinya 8, jadi kakinya 8 tapi difungsikan 7 saja, 4 input dan 1 output, jadi namanya 741. Oke, baik. Op-amp atau operational amplifier itu berbeda dengan transistor. Dalamnya memang transistor, tapi fungsinya, cara kerjanya sedikit berbeda dengan transistor. Jadi kalau kita gambar op-amp IC yang tadi kakinya 8, secara umum kita menggambarnya dia punya kaki 3 saja. Jadi kita akan punya ini, dengan ini adalah output, kemudian ini adalah input, inverting, dan ini adalah input non-inverting. Jadi dia punya 2 input. Loh, katanya tadi 4. Ya, ada tambahan lagi biasanya di sini. Kalau di rangkaian biasanya seperti ini sudah cukup. Semua orang yang terbiasa dengan menggunakan op-amp sudah tahu bahwa ini perlu plus VCC dan main VCC di sana. Jadi biasanya VCC-nya ada 2 untuk op-amp, terutama di sini di 741 ya, LM741 yang saya tunjukkan tadi. Dia punya plus VCC dan main VCC. Bedanya dengan transistor hanya punya 1 VCC saja. Nah, ini biasanya nggak dipakai, maksudnya dalam perhitungan nggak dipakai. Jadi kadang, oke, jadi kalau ada transistor seperti ini, ada kakinya 3, pasti ketika diterapkan di rangkaian seperti ini, maka ada satu step baru, yaitu menambahkan plus VCC dan min VCC di rangkaian. Bagaimana VCC-nya? Bisa diakali, tapi paling aman adalah menggunakan semacam power supply yang mendukung plus 0 dan minus 1. Jika kita membuat sendiri menggunakan trafo, membuat step down sendiri dengan trafo, kita pakai trafo CT. Jadi ya pakai center tap. Tapi ingat ini DC ya, jadi harus disearahkan dulu. Oke, baik. Nah, tipikal penggunaan ini saya akan menggunakan salah satu cara pengoperasian op-amp. Pertama adalah dengan menggunakan penguatan yang inverting. Jadi kita akan punya sebuah input di sini. Saya ini masuk ground, jadi input yang non inverting tadi masuk ke ground, kemudian yang inverting itu kita jadikan input, V input di sini. Kemudian sehingga kita bisa sebut sebagai R input biasanya. Kemudian dari situ kita sambungkan dia dengan sebuah resistor lagi, RF. Di sana bisa disebut sebagai R output. Sesederhana ini. Jadi kita punya V input, kemudian otomatis di sini kita akan punya V output di sini. V output. Kita mengukurnya dari sini. V input juga kita mengukurnya dari sini. Kita punya V input di sana. Penguatan jenis op-amp dengan input non inverting seperti ini, kita akan punya gainnya adalah RF dibagi Rin. Sudah selesai. Jadi jika kita punya V input sekian, maka V outputnya akan jadi sekian. Ada satu hal,
karena ini inverting, maka gainnya itu minus ya, minus RF per Rin. Nah, bentuk tegangannya seperti apa jika inverting? Itu seperti ini. Jadi jika kita punya input, saya akan tulis dan seperti ini, V input tegangan AC, maka output kita nanti akan jadi seperti ini. Nggak imbang ya. Saya anggap rata. Jadi yang merah ini adalah V out, yang biru adalah V in. Jadi yang disebut inverting, apa yang kebalik fasenya ya. Jadi kalau dia positif, dia negatif. Itu juga tercermin dari sini juga ya. Benar. Untuk input yang inverting seperti ini. Terus bagaimana dengan input yang non-inverting, tidak terbalik? Kita gunakan ini aja ya. Oke, kita gunakan rangkaian yang tadi. Kita bisa menggunakan rangkaian yang sama, tetapi ini bukan V-in, tapi ini adalah ground. Langsung saya sambung ke ground. Jadi dia ke ground. Dan sekarang yang ini menjadi V-in-nya. V-in. Beberapa rangkaian biasanya membalik, kadang bikin bingung, tapi juga sebenarnya nggak apa-apa. Beberapa rangkaian membalik bentuk op-amp-nya, jadi seperti ini. Ini V out, kemudian ini V in. Hati-hati, tapi ini plus, ini minus. Jadi beberapa rangkaian menggunakan ini, dan kita akan punya ground dan RF di sini, RF, dan ini Rin, atau biasanya ini bukan disebut Rin lagi kalau non inverting, tapi R2 atau R entah apa, agar sama dengan yang atas saya sebut sebagai Rin saja, dalam artian sisi input gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa, perhatikan bahwa ini sebenarnya sama, cuma beda letak saja ya. Ini plusnya di atas, ini plusnya di bawah. RF-nya juga mengurung inverting, ini RF-nya juga mengurung inverting. Rin-nya juga ke ground, sama persis. Okay. Bagaimana gain atau penguatan untuk yang ini? Untuk gain yang ini, itu kita akan punya RF per Rin berdasarkan ini ditambah 1. Jadi penguatannya seperti itu. Bagaimana bentuk grafiknya? Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah inverting. Sedangkan yang di sini non-inverting. Saya buat inputnya seperti ini. Maka outputnya akan menjadi perhatikan bahwa saya tulis ya, V out untuk yang warna hijau dan V in untuk yang warna biru. Jadi dengan input yang kecil outputnya bisa besar, tergantung RF dan Rin nya ya. Kemudian bedanya inverting dan non inverting di sini, kalau non-inverting
fasenya sama, jadi tegangannya positif dia ikut positif, tegangannya negatif dia ikut negatif, seperti ini ya. Kemudian jika yang inverting maka tegangannya positif dan negatif, seperti itu. Nah, perhatikan bahwa ini beda dengan transistor dalam artian untuk penguatannya dia tergantung dari nilai resistor RF dan Rin. Sedangkan kalau transistor penguatannya bergantung pada nilai beta. Beta itu akan tetap di satu transistor. Misal kita punya BD139 seperti itu dengan penguatan misal 100, saya lupa, sepertinya 100 kali, maka beta atau nilai penguatannya ya 100 terus. Jadi jika kita punya IB harus basis 1 mikroampere, maka arus kolektornya menjadi 100 mikroampere, seperti itu. Jadi penguatannya semacam itu. Apakah nggak bisa di set menjadi 50 kali? Bisa, tetapi pada prinsipnya yang lewat di transistor penguatannya langsung seperti itu. Jadi jika kita ingin I-nya 1 mikro dan outputnya IC-nya 50 mikro saja, maka itu nggak bisa IC-nya. Tapi kalau I out, nah IC belum tentu I out ya, atau IE belum tentu I out. Nah, kita bisa pakai resistor baru untuk mencabangkan ke sana, sehingga yang keluar lewat output yang kita inginkan itu tidak semua arus IC, jadi arus IC-nya sudah dibagi seperti itu, dan itu repot. Sama juga dengan penguatan tegangan di transistor, jadi kita bisa ikut pakai pembagi tegangan dan macam-macam, atau kita set saja inputnya sekian jika kita ingin outputnya sekian. Nah, kalau ini langsung penguatan, jadi dari black box-nya sendiri, dari IC-nya sendiri itu sudah penguatannya, kita sudah bisa mengatur sendiri penguatannya. Jadi tidak usah mengotak-atik output sebenarnya. Oke. Jadi itu beda prinsip ya antara transistor dengan op-amp. Oke. Persamaannya apa? Sama-sama komponen aktif, jadi mereka perlu VCC. Itu pun juga ada pembedanya. Kalau transistor hanya perlu 1 VCC, sedangkan op-amp, nah seperti ini, ada yang perlu 2 VCC. Oke. Nah, tadi saya mencari tidak ketemu, jadi ini adalah salah satu contoh saja ya. Kakinya itu 8. Oke. Kok 8? Padahal di sini cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 kaki offset. Bisa kita bahas nanti. Kemudian ada juga nanti seperti ini, 1, 2, 4, 8 mungkin ya, atau 148, saya lupa. Jadi jika kita sudah menerapkan ini ke rangkaian, ada juga kita bisa pakai IC yang 741 seperti ini, atau jika kita ingin rangkaian yang agak kompleks, kita bisa langsung beli yang dalam satu IC dengan kaki mungkin 16 atau 14 atau 18, itu sudah ada 4 op-amp dalam satu IC dengan 2 VCC saja. Jadi otomatis kita bisa membuat penguat bertingkat atau penguat paralel dan macam-macam. Oke, biasanya hanya perlu 2 saja untuk stereo, atau 4 untuk penguat bertingkat 2 kali. Biasanya untuk gitar distorsi. Seperti itu. Baik, demikian sharing saya untuk kali ini tentang op-amp.